يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نوينا لمن وسلفنا صالحا الله تعالى بخليتنا في نيتهم وعملنا في عملهم واخلاقنا في اخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم. على هذه النية الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بحق سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما نوينا من نوايا صالحة يا رب حقق بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin as-shaimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab turunnya kepada kita rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, dan juga segala hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan kesempatan nikmat sehat afiat oleh Allah, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, di mana pada bulan yang berkah ini, bulan suci Ramadan, kita begitu sangat mengharapkan kemuliaan dan juga keistimewaan yang Allah berikan kepada kita,
selaku umat Nabi Muhammad SAW merupakan kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita karena kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena satu Ramadan saja bandingannya antara langit dan bumi. Orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan artinya dia meninggal dunia sebelum datangnya bulan Ramadan dibandingkan dengan orang yang berjumpa dan dia masih melakukan ibadah pada bulan Ramadan, itu bandingannya antara langit dan bumi. Bandingannya, Pak. Jadi orang yang menemukan bulan Ramadan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak berjumpa, sekalipun orang tersebut adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Karena begitu sangat amat istimewanya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah, juga kekuatan untuk selalu melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pagi hari ini kita akan sedikit membahas, yaitu tentang ibadah puasa. Puasa yang selama kita ini kerjakan bertahun-tahun, yang merupakan perintah dari Allah, kewajiban kita laksanakan ini puasa, kita tunaikan. Sudah sejauh mana kita mengerjakannya dan sebesar apa manfaatnya, faedahnya, apakah puasa kita sudah memang benar-benar yang dimaksudkan dalam perintah Allah. Benarkah puasa kita menghasilkan ada faedah manfaatnya buat diri kita? Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka insyaallah mudah-mudahan selama sebulan ini setiap subuhnya, Ahad subuh, kita akan mengkaji, membahas rahasia ibadah puasa. Insyaallah kalau kita masih diberikan umur panjang sampai akhir Ramadan, kita akan jumpa, kita akan membahas sampai tuntas tentang rahasia puasa ini. Memang di awal-awal kita, sebagaimana yang sudah dibagikan kepada bapak-bapak semuanya, kita membahas dari awal terlebih dahulu. Apa itu puasa? Definisi puasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas panjang lebar sejauh tentang rahasia dan juga faedah fadilahnya, kita harus tahu dulu apa itu puasa. Jangan-jangan kita selama ini hanya sebatas mengerjakan aja ikut-ikutan, tapi tidak mendalami maknanya. Definisi puasa, kalau disebut dalam bahasa Arab, puasa apa Pak? Saum. Ya, dalam bahasa Arabnya puasa itu saum, dari kalimat soma yasumu sauman siaman. Jadi masdarnya bisa dua, sauman siaman. Saum secara lugotan, ya, as-saumu lugotan al-imsaku. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan, al-imsak. Secara bahasa dulu kita pegang, karena nanti maknanya bisa luas kalau secara bahasa. Secara bahasa as-saumu lugotan artinya al-imsaku, yaitu menahan diri. Imma minal akli wa syurbi wal jima au kadzalika minal kalam ay ghairi. Maksudnya adalah puasa itu menahan diri baik dari makanan
minuman, berhubungan badan, dan juga bisa menahan diri dari berbicara. Itu arti puasa secara bahasa. Atau boleh jadi makna saum menahan diri dari buang angin. Buang angin di depan mertua. Nahan. Betul nggak? Depan mertua kita nahan buang angin, itu namanya saum. Al-imsak secara bahasa. Atau menahan diri dari berbicara. Sayyidatuna Maryam ketika melahirkan anaknya yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ia bernazar, kan diabadikan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Puasanya itu maksudnya kagak mau ngomong, kagak mau bicara. Ketika Siti Maryam lagi gendong Nabi Isa, kalau ada orang nanya itu siapa, kan bakal jadi pertanyaan orang kampung, sebab Siti Maryam nggak ada suaminya. Tiba-tiba lagi gendong anak, bapaknya mana? Disitulah Siti Maryam bernazar saum, maksudnya menahan diri dari berbicara, biar yang ngomong Nabi Isa, biar yang ngomong Nabi Isa, maksudnya begitu. Makanya Siti Maryam kagak mau ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu. Yang jawabin biar Nabi Isa. Tuh makna daripada puasa secara bahasa. Bisa luas, menahan diri dari segala apapun. Dari makanan, dari minuman, dari berhubungan badan, dari berbicara, atau tadi dibilang nahan kentut, itu maknanya puasa juga, Pak. Wa amma syar'an, sedangkan puasa secara syariat, menurut syariat apa arti puasa? Yaitu al-imsak an jami'il muftirati jami'an nahari biniyatin makhsusatin. Artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Jami'an nahari sepanjang siang hari, biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus, yang ditentukan, begitupun syarat-syaratnya. Artinya kalau siang, Pak, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu siang. Lewat dari itu namanya malam. Paham dulu sampai sini? Nah, itu puasa secara syariat dengan niat dan syarat yang ditentukan, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nah, ada banyak macamnya. Yang bisa membatalkan puasa, Pak, dilihat itu ada di situ dituliskan. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari yang 5 lubang yang berongga yang ada di dalam tubuh kita. Pertama, mulut, ada lubangnya. Yang kedua, hidung, ada lubangnya. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, lubang depan. Apa lubang depan? Kubul. Yang kelima, lubang belakang, dubur. Kalau ada salah satu lubang yang kemasukan sesuatu, maka batal puasanya. Kita lihat dari yang mulut dulu. Dari yang mulut banyak macamnya hukumnya. Mulut jika kemasukan sesuatu bisa batal. Yang pertama hukumnya. Batal puasanya jikalau saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut
dan menelannya dengan sengaja saat kita tahu dan sadar bahwa kita lagi puasa. Bisa dipahamin? Batal puasanya saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan menelannya dengan sengaja saat kita sadar dan tahu bahwa kita sedang puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah menelannya dengan sengaja, begitu. Nelan dengan sengaja batal. Maka jika ada orang yang memasukkan permen ke dalam mulut, itu batal apa enggak? Masukin permen ke dalam mulut batal enggak? Batal apa kagak? Kan kagak ketelan. Ayo dah. Ingat, batal jika tertelan dengan sengaja. Beda, menelan. Tertelan sama menelan beda. Jika menelannya dengan sengaja saat dia tahu dirinya lagi puasa. Kalau kagak tahu berarti kan lupa. Kalau lupa beda lagi ntar tuh hukumnya. Misalnya yang saya tanya, kalau ada orang nelan permen, batal nggak? Batal kalau nelan. Kalau memasukkan permennya ke dalam mulut, batal nggak? Yang jelas apa ngomongin? Kalau sini ada yang enggak, sini ada yang batal. Ragu-ragu. Jika memasukkan permen ke dalam mulut, kagak batal. Ayo dah, habis ini baru masukin sendiri nih. Masukin permen ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ditelen. Pahamin tuh. Tapi hukumnya nanti makruh. Ngapain masukin permen lagi puasa? Jangankan permen, pulpen. Pulpen kita masukin ke dalam mulut, iseng-iseng. Nggak mungkin orang dalam pulpen iseng-iseng masukin ke dalam mulut, batal nggak puasanya? Agak, cuman makruh. Paham sampai sini? Nah, saya mau tanya masalah ludah. Orang nelen ludah batal apa kagak? Kagak batal ya. Orang nelen ludah kagak batal. Asal ada syaratnya. Kalau masalah ludah ada syaratnya. 3 syarat ludah. Yang jelas nih ludahnya ludah sendiri, jangan ludah orang lain ya. Ludah itu ada syaratnya kalau tidak membatalkan puasa. Yang pertama, an yakuna khalison. Ludahnya itu murni. Paham murni? Tidak bercampur dengan yang lain. Itu ludahnya. Kalau ludahnya kecampur kuah soto, batal apa kagak? Lah ya batal. Kecampurnya kuah soto. Itu yang pertama, tidak bercampur dengan apapun. Artinya ludahnya khalis, murni, benar-benar ludah. Dan ingat ludah sendiri. Berarti kalau orang ngumpulin sampai banyak ludahnya di sini. Udah banyak, udah sampai gede mulutnya ditelan, boleh nggak? Boleh. Bakal apaan ludah dikumpulin? Itu yang pertama, ludahnya harus murni, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, yang kedua, an yakuna tohiron, ludahnya suci, udah murni suci. Kalau bercampur sama muntah, bercampur sama darah, ketelan, batal. Paham tuh? Itu
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, an yakuna min ma'dini, ludahnya masih nggak berada di mulut. Ludahnya masih berada di mulut. Kalau udah keluar dari mulut, ludahnya udah keluar dari mulut, ditarik lagi, batal puasanya. Paham? Nah, kan tadi saya bilang tidak bercampur dengan yang lain, ludahnya masih murni. Nah, kalau ada masalah, misalkan habis sahur lupa sikat gigi, masuk subuh ada sisa makanan, kan tuh bercampur, batal apa enggak? Nah, kalau untuk masalah sisa makanan, jika ludahnya itu bercampur dengan sendirinya, bercampurnya maksudnya bercampur dengan sendirinya tuh sama sisa makanan itu, dan susah untuk dipisahkan, jika ditelan maka tidak batal puasanya. Ingetin, kalau sisa makanannya bercampur sama ludah dengan sendirinya dan memang sisa makanan itu susah untuk dipisahkan, artinya susah untuk diambil, dibuang, kalau ketelan maka puasanya nggak batal. Tapi kalau sisa makanannya itu bisa dipisahin, contoh ada nasi nyelip atau daging nyelip nih, biasa sahur pakai daging nyelip di gigi, kan sisa makanan tuh waktu udah masuk subuh. Kalau bisa dipisahin, bisa diambil, buang. Tapi kalau sesuatu sisa makanan itu yang tadinya bisa dipisahkan malah tertelan, itu batal, puasanya batal. Jelas tuh. Kalau sisa makanannya sebenarnya bisa kayak biji-bijian atau apa ya, sayur, apa cabai nyelip, itu kan bisa dipisahin tuh. Kalau yang memang udah susah dipisahin, kayak misalkan tadi kuah soto, apanya nyelip tuh misalkan, kalau nggak bisa dipisahin udah biarin tertelan, nggak batal. Jadi jangan ragu, ya. Ini untuk memantapkan keyakinan kita. Jadi jangan ragu. Yang kedua, hukumnya kalau sesuatu masuk ke dalam mulut bisa makruh. Makruh itu dilarang, tapi kagak dosa kalau dilanggar. Kayak tadi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa ditelan, buat main-main aja, mainin pulpen, masukin ke mulut, itu hukumnya makruh. Permen, es krim, masukin es krim ke dalam mulut, emang nggak ditelan, nggak batal, tapi makruh. Kalau ketelan gimana? Sengaja atau tidak sengaja batal puasanya. Permen iseng masukin aja ke mulut, kalau nggak ketelan nggak batal, tapi kalau ketelan batal, mau sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, hukumnya bisa jadi mubah, nyicipin masakan. Siapapun, mau dia tukang masak, mau orang siapa juga, dia nyicipin masakan, hukumnya mubah asalkan tidak ditelan. Masakan apa? Semur daging, yang dicobain kuahnya, jangan dagingnya. Daging dicobain, telan itu mah, itu batal. Yang dicobain kuah semurnya, oh ya nih rada kurang garam dikit, itu mubah. Paham? Nah, kalau kumur-kumur bagaimana? Wudu, di saat wudu dalam kondisi puasa berkumur-kumur boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Sunnah berkumur-kumur dalam wudu. Paham enggak tuh? Meskipun sedang puasa.
asalkan tidak ditelen dan juga tidak berlebihan. Kalau ketelen batal puasanya. Kan kumur tuh matmadoh. Kumur tuh ada yang di depan sini. Jadi kalau di depan aja tuh nggak apa-apa. Sampai depan bagian mulut sini kumur-kumur matmadoh digoyangin. Kumur-kumur. Kan ada kesunahan sampai sini. Mubalaghah. Itu sunnah tuh. Sampai sini. Kalau lagi nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau lagi puasa jangan sampai berlebihan mubalaghah, itu artinya sampai benar-benar sampai sini. Kumur-kumur lagi puasa batal. Jangan coba-coba dah. Kalau hanya kumur-kumur aja boleh. Ntar ada sisanya dong. Berasa dingin tuh masih. Ya kagak apa-apa. Kalau itu mah. Ya. Kalau masih ada sisanya, tapi dengan keyakinan 100% bahwa habis kumur-kumur udah dibuang benar-benar semuanya. Jangan masih disisain. Kalau disisain itu mah akal-akalan. Habis kumur-kumur yakin 100% udah dibuang, habis udah dibuang ternyata masih ada sisa-sisa dingin gitu. Seger, itu kagak apa-apa, itu dimaafkan. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali tadi dibalagohin tuh, dilebihin sampai tenggorokan sini. Kalau lagi puasa itu tidak dianjurkan. Ya, khawatir ketelan. Sikat gigi. Boleh kagak orang lagi puasa sikat gigi? Boleh, kagak batalin puasa. Kecuali sikat giginya ketelan. Sikat giginya ketelan, apa odolnya ketelan? Kan odolnya ada rasa-rasanya tuh, ya. Jadi hukumnya sama kayak permen, kan hanya masuk situ aja, nggak sampai ke dalam. Kalau ketelan ya batal. Maka lebih baik kalau mau sikat gigi dianjurin sebelum masuk waktu subuh, jangan siang-siang. Ntar akal-akalan aja itu mah. Jadi kalau sikat gigi begitu, sikat gigi mah nggak ngebatalin puasa. Tapi saya kalau emang udah subuh udah sikat gigi nih, tidur lagi siang-siang perasaan nih kayak bau lagi nih, mulut nggak enak. Ya udahlah sikat gigi. Cuman jangan ditelen. Ya kumur. Ada rasanya seger-seger. Ya kagak apa-apa dah. Ya. Menjadinya makruh, dianjurkan lebih baik sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, rongga itu hidung. Batasan hidung mana? Batasan hidung kalau sesuatu nih masuk sampai dekat yang mendekat ini, batasan yang mendekati mata. Nih sini. Ya batarannya kelingking dah. Kelingking masih bisa masuk, mentoknya mana? Ya udah situ. Kalau liwat daripada itu, sesuatu itu masuk, maka batal puasanya. Bisa pahamin? Nah, bagaimana istinsyak dalam wudhu, menghirup air? Menghirup air di hidung saat wudhu. Kan istinsyak tuh menghirup air tuh, sama kayak kumur-kumur. Nah, lebih baik dianjurkan, Rasulullah ini melarang untuk berlebihan di dalam menghirup air di hidung. Kalau cuma sebatas sedikit sampai situ aja nggak apa-apa. Tapi kalau tak khawatir kan kagak sengaja taunya ke dalam. Ya, itu makanya dikhawatirkan seperti itu. Kalau istinsyak, kalau kumur-kumur masih boleh dah. Kalau istinsyak lebih baik jangan. Jangan hanya karena yang sunnah kita kerjain malah bisa membatalkan puasa kita. Atau begini, zaman kemarin kita kena COVID ada yang namanya swab. Kan swab tuh dicolok tuh hidung kita, betul nggak? Dan dicoloknya sampai mana tuh? Sampai dalam. Batal nggak puasanya? Batal. Kalau swab test itu siang hari lagi,
batal puasanya. Dicolok karena kan dia sampai dalam, maka lebih baik ya saat itu setelah buka puasa malam swabnya kan bisa, ya enggak? Tapi kan harus kudu di swab sekarang juga saat karena saya lagi sakit. Ya kalau lagi sakit ya kan jangan puasa. Kan emang udah ada rukhsahnya. Kalau lagi sakit. Itu hidung. Begitupun lubang yang ketiga telinga. Sama seperti hidung. Batasannya mana? Jari kelingking sampai bisa masuk mentoknya di mana? Kalau kelingking masuk sini mentok itu cukup, belum membatalkan. Tapi kalau sampai lewat daripada batasan kelingking yang masuk, itu bisa batal. Makanya jangan ngorek-ngorek kuping pakai katembat siang-siang lagi puasa. Itu bisa membatalkan puasa kita. Paham? Lubang yang keempat, kubul, lubang depan. Artinya memasukkan sesuatu atau jari ke kemaluan depan walaupun dalam keadaan darurat. Contoh pengobatan, masukin selang, batal puasanya. Paham? Kubul tuh. Nah, kalau istinja gimana istinja? Cebok. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai di saat kita membersihkan sisa buang air kita melakukan sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Nih buat perempuan, kalau laki-laki kan cuma dibasuh begitu aja nggak sampai masuk. Kan kalau perempuan lubangnya kelihatan. Bagaimana cara istinjanya perempuan saat puasa? Yang dibasuh hanya bagian yang terlihat saat dia jongkok, dan hanya cukup membasuhnya dengan perut jemari. Jangan sampai masuk, kalau masuk batal. Begitupun dubur. Kalau kita buang air besar, ceboknya gimana istinja? Cukup di bagian lubang yang terlihat saat kita jongkok. Jangan berlebihan sampai masuk ke dalam. Kalau kata dokter juga itu bisa mengganggu kesehatan. Jangan. Cukup dibasuh dengan perut jemari kita. Paham tuh? Jangan sampai dimasukin, Pak. Kalau cebok tuh istinja, itu bisa batal karena masuk sesuatu ke lubang belakang kita. Jangan sampai kelewat. Sama kubul maupun dubur, artinya lubang depan maupun lubang belakang. Kemarin kan ada katanya kalau misalkan kita buang air besar di siang hari bisa membatalkan puasa. Dari mana? Sebab takutnya kalau kita lagi buang air pas maaf nih ya, pas itunya keluar putus, ada yang masuk lagi ke dalam tuh. Itu mah akal-akalan aja. Ya, itu mah nggak usah dipikirin begitu. Boleh buang air besar siang hari boleh. Kentut dalam air batal nggak puasanya katanya. Ada yang nanya begitu. Kenapa katanya kalau kita kentut kan ada gelembung-gelembungnya dalam air, takut khawatir air masuk katanya. Ada-ada aja semua. Umat Islam paling demen banget kalau pembahasan yang aneh-aneh begitu. Kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Kagak batal puasa. Lagi ada aja kentut dalam air. Ya. Nah, kalau sesuatu yang masuk ke dalam badan kita tetapi bukan dari rongga yang 5 ini, bukan dari lubang yang 5. Contoh kayak tadi lagi nyelam berenang di kolam, udara lagi panas, kita berendam, boleh nggak tuh? Nah, boleh, nggak batal. Tapi ada air yang masuk lewat pori-pori tubuh, berasa adem badan kita, itu nggak batal. Karena bukan dari lubang yang 5. Kecuali pas lagi berendam masuk air ke kuping atau masuk air ke hidung, itu batal. Paham? Keramas. Nah, keramas kan kalau keramas tuh kita berasa adem tuh. Keramas tuh bukan hal yang terlarang saat kita puasa.
Kecuali dia tahu nih, kalau dia keramas, air masuk ke kuping, telinga pas lagi ngebasuhnya, atau masuk ke mulut, maka batal puasanya. Patokannya adalah lubang yang 5 itu aja. Make sifat mata atau make obat tetes air mata atau obat tetes nih mata, batal nggak puasanya? Kan biasanya Mbak, Bapak pernah make obat tetes mata tuh. Pas kita make biasanya di sini berasa apa nih? Itu kan ada yang masuk berarti kan, tapi lewatnya dari mata, batal nggak puasanya? Hah? Batal. Tapi berasa itu tuh pahit, batal nggak? Ya kagak batal meskipun berasa di tenggorokan. Suntik kagak batal. Suntik tuh kagak batal, biar kata suntiknya buat pengobatan, asalkan bukan di lubang yang 5. Ya, asalkan bukan di lubang yang 5. Jelas kalau suntik misalkan di sini, mau berkali-kali suntik kagak batal. Nah, ada suntikan yang lain yang bisa menghadirkan energi kuat diri. Artinya ada sari makanan di situ. Itulah yang membatalkan puasa, seperti suntik vitamin, infus batal. Sebab apa? Infus itu pemberian cairan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, yang mana itu bisa menggantikan cairan atau zat makanan, maka itu batal, jelas. Karena ada yang masuk makanannya, ada yang masuk sebagai ganti makanan. Kalau sekedar suntik aja kagak batal. Donor darah kagak batal. Nih saya gamblangin semuanya biar bapak-bapak kagak nanya duluan. Donor darah kagak batal, ngambil darah kagak batal. Bekam, hijamah. Ada satu riwayat dikatakan Rasulullah saat itu sedang berpuasa tapi bebekam, lakuin hijamah. Apakah makruh hukum daripada bekam? Makruh apa kagak Pak? Kan diambil darahnya juga tuh kalau bekam. Makruh apa enggak? Makruh di saat ketika kita tahu bahwa kalau habis donor darah atau habis bekam diri kita lemes. Misal kita mau donor darah atau kita mau berbekam, tapi kita tahu biasanya kalau kita habis bekam badan kita lemes, atau bisa nanti malah merusak puasa kita, batal puasa kita. Nah, maka itu hukumnya makruh. Kalau kita tahu biasanya bebekam kita habis bekam lemes. Kalau kagak, ya kagak ngapa-ngapa. Artinya kalau bisa dijauhin, dihindarin. Paham? Nah, itu yang dimaksud daripada batal puasa kita, memasukkan sesuatu dari lubang yang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja, baik dengan wajar ataupun tidak, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak. Kalau muntah dengan sengaja, seperti contohnya kita mencari bau busuk, kemudian bau busuk itu kita cium sampai kita muntah, atau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita sengaja sampai kita muntah, itu muntah dengan sengaja, batal ibadah puasa kita. Lain hal, beda jikalau kita muntahnya kagak sengaja, itu kagak batal, dengan syarat kita tidak menelan ludah. Yang tadi saya bilang, habis muntah, biar kata muntahnya nggak sengaja, cuman habis muntah ada sisa muntahan bercampur sama ludah, ketelan. Makanya kalau habis muntah mau nelen ludah, kumur-kumur dulu, kumur-kumur, buang, baru dah kalau mau nelen ludah. Jadi kalau muntah dengan sengaja batal, muntah tidak disengaja tidak batal, kecuali ada sisahan muntah yang ketelan sama diri kita. Nah, itu batal. Kenapa? Karena ludahnya bercampur dengan najis. Paham tuh? Ya, sama contohnya misalkan ada orang yang kalau gosok gigi dia tahu dirinya bakal muntah, maka tuh tadi gosok giginya jadi haram, dan kalau dia muntah maka batal puasanya. Kecuali orang yang dia gosok gigi biasanya kagak muntah, tiba-tiba muntah, kagak batal puasanya. Jelas?
Kan ada tuh orang kalau biasanya gosok gigi tuh udah kelamaan muntah. Kalau disengaja itu gosok giginya tuh jadi haram tuh. Dia tahu karena emang biasanya muntah. Maka kalau dia muntah saat itu dia batal puasanya. Atau kemasukan apa biasanya hewan, nyamuk, laler ke dalam tenggorokan. Ya, kemudian kalau emang udah masuk kan kita udah berasa keganggu, kita sogok-sogok tuh biar keluar lalatnya itu nyamuknya. Muntah, batal. Itu namanya muntah disengaja. Tuh. Misalkan kita lagi tidur mangap ada nyamuk masuk, kagak enak, kita keluarin nyamuknya. Wah, itu muntah disengaja namanya. Itu batal. Udah kalau masuk, udah masuk, nggak sengaja ketelan. Beda juga sama apa namanya? Kalau yang keluar dari tenggorokan, reak dahak. Nah, dahak itu maafan itu dimaafkan. Itu tidak batal puasanya kalau reak atau dahak. Akan tetapi dahaknya itu yang sudah keluar lewat daripada tenggorokan tidak boleh ditelan lagi. Kalau ditelan batal. Mana batas tenggorokan? Tempat keluarnya huruf H. Nih di sini. Tempat keluarnya huruf H. Nah, kalau udah lewat daripada batas tenggorokan ada reak kemari, kalau ditelan lagi batal. Mendingan keluarin. Nah, paham Pak? Itu muntah dengan sengaja. Ini yang ketiga, bersenggama di siang hari, berhubungan badan suami istri, yang halal maupun yang tidak halal, mau sama binatang juga sekalipun, baik lubang depan maupun lubang belakang. Kalau yang namanya berhubungannya di siang hari, batal ibadah puasanya. Kalau malam, malam bagus Pak. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kalau malam hari berhubungan badan bercampur laki bini boleh. Malah bagus. Cuma harus ingat kudu mandi. Ya, jangan lupa. Nah, soal bersenggama ini, berhubungan badan. Ini waktu sampai kapan? Bentar lagi Ustaz, apa udah? Johor dah. Jadi dikit lagi nih. Ya, kita bahas nih tentang bersenggama nih. Takutnya ada yang keliru. Nah, jikalau seorang suami ini telah memasukkan bagian kepalanya, Pak, memasukkan bagian kepala kemaluan seorang suami ke lubang kemaluan istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya sedang berpuasa, maka batal puasanya. Berarti kalau kagak sadar, kalau lupa, ya bisa aja Pak, namanya hukum ini. Kalau lupa pas udah kelar, loh iya lagi puasa. Aduh. Kalau lupa kagak ngapa Pak. Kalau lupa kagak Pak. Tapi kalau sengaja dan sadar dan dia tahu kalau dia lagi puasa, kemudian berhubungan badan siang hari, ya emang kagak kuat, bangun tidur gini, ya habis sahur tuh, habis subuh dia tidur, bangun-bangun bini habis mandi, aduh, kan ngeliatnya. Kalau yang lemah banget mas awatnya udah ngeliatnya tuh, udah tarik aja bininya dah. Nah kalau begitu batal puasanya, paham tuh? Nah kalau seorang istrinya, biarpun yang masuk belum semua bagian kepala suaminya, kepala kemaluan suaminya, yang masuk baru dikit, batal nggak? Batal, ya, karena udah ngelewatin batasan dia jongkok bagian yang terlihat.
Tapi batalnya bukan karena bersenggama, tapi batalnya karena ada sesuatu yang masuk. Paham tuh? Ya. Jadi kalau bersenggama tuh. Nah, jadi kalau misalkan lupa, boleh Pak ya? Kalau sengaja sama sadar, batal jelas puasanya. Dan ini dosa besar. Bersenggama di siang hari saat puasa dalam keadaan sadar sengaja, dosa besar. Ada kafaratnya, ada dendanya yang wajib dibayar. Lihat Pak, di situ ada catatannya. Bagi seorang suami yang membatalkan puasa karena bersenggama, dosanya besar dan wajib bayar kafarat. Selain dia wajib qada puasanya, yang satu dia ganti, dia wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Di zaman sekarang kita kagak bisa nemuin budak betul. Kagak ada Pak budak. Ya, atau misalkan ada cuman harganya mahal, kagak ketulungan, maka lakukan yang kedua. Jikalau yang pertama tadi kagak mampu, yaitu memerdekakan budak nggak bisa, maka wajib mengkodok puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib mengkodok 2 bulan berapa hari? Jadi dia wajib puasa berapa hari? 61. Ameng tadi satu wajib kodok dia, betul kagak? Iya. Ameng satu tadi. Kalau yang 60 ya 2 bulan. Ameng satu jadi 61. Besok dia senggama lagi jadi berapa tuh? Tambahin dah. Ya 2 bulan berturut-turut. Artinya berturut-turut Pak, kagak boleh putus. Kalau udah di hari ke-59, ulang dari awal. Kalau putus udah hari 59, ulang dari awal. Paham? Tuh, tapi begitu kagak sanggup-sanggup, artinya udah begitu batal lagi pertengahan, ulang lagi dari 1, batal lagi, ulang lagi dari 1, kagak bisa, akhirnya udah kalau kagak mampu. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Satunya 1 mud. Berarti 60 mud. Ya 1 mud itu 1 liter, anggaplah 1 kilo lebih dikit, maka kita buat 60 kilo. Paham tuh? 60 kilo bagiin dah kepada fakir miskin. 15 orang depan kita, 15 orang belakang kita, 15 kanan kita, 15 kiri kita, bagiin 60 orang, 1 kilo. Niatnya gimana? Niatnya di rumah Pak, ini saya siapkan ada 60 kilo atau 60 liter makanan pokok Pak ya, beras, bikin aja beras. Kalau misalkan itu niatnya di rumah sebagai ngegantiin puasa batal saya karena senggama. Jangan di depan orang yang mau ngasihin kita niatnya. Nyaji, ini saya bagi beras, ini karena saya begini, ya ada aja dah. Itu wajib dikerjakan kafarat itu bagi yang batal karena berjima. Tapi dengan syarat Pak, yang melakukan jimanya itu adalah orang yang benar-benar memang diwajibkan berpuasa dan juga dilakukannya siang hari, dan juga dia ingat kalau dia sedang puasa. Kalau lupa kagak perlu tuh ngebayar kafaratnya, itu cuman wajib qada aja. Tuh. Ya, misalkan dia berhubungan badan begini, atau misalkan karena nggak ada paksaan, atau boleh jadi berbuka dan bukan karena dengan senggama. Ini berbukanya senggamanya murni nih, ini harus begini. Tapi kalau misalkan umpama gini, dia makan dulu atau dia minum dulu, habis dia makan dia minum, dia bersenggama sama istrinya, wajib bayar kafarat nggak yang tadi? Enggak, dia cuma wajib qada puasa 1, tapi dia nggak bayar kafarat yang tadi, salah satu dari yang 3. Kalau dia berbuka puasanya, dia senggamanya setelah dia makan atau setelah dia minum. Jadi misalkan Bapak makan nih, lagi puasa siang-siang begini, lihat bini begitu makan.
minum, habis itu baru senggama. Ah itu nggak kena tuh. Cuman kan itu ngakalin. Paham ya? Atau misalkan Bapak lagi musafir berpergian, kan kagak puasa tuh. Bersenggama sama istri saat bulan puasa Ramadan. Maka itu tidak kena kafar. Artinya harus bersenggamanya murni, memang dia batal puasa karena bersenggama, bukan karena makan, bukan karena minum. Ya, atau bukan karena yang lain. Jadi murni. Kalau bersenggamanya habis makan ya kagak kena kafaratnya, cuman wajib kok kodok yang satu. Bisa paham Pak? Ya. Itu dia sedikit aja dulu daripada hal-hal yang mendahului kita, supaya kita nanti bahas rahasia tentang puasa rada enakan. Kita bahas dulu sedikit daripada hal yang membatalkan puasa dan juga definisinya. Sampai situ dulu. Sebelum nanti dilanjut, ada lagi yang membatalkan puasa dari yang lain-lainnya, seperti keluar mani dengan sengaja atau hilang akal. Dan nanti kita insya Allah akan bahas puasa Ramadannya juga, keutamaannya. Ada fadilah, ada faedah, ada hikmah, ada rahasia, masing-masing beda Pak. Jadi jangan sama, ada fadilah, ada faedah, ada hikmah, ada rahasia. Insya Allah nanti itu sampai tuntas, sampai di pertemuan terakhir. Jadi biar sampai kelar Pak. Bisa dipahamin ya? Nah, ada yang mau nanya nggak? Ya. Wah ini Pak Bowo nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan bayar kafarat puasa. Miskin maksudnya. 60 orang miskin gitu. Iya, 60 fakir miskin. Nah yang jadi pertanyaan saya, ya orang lagi bisa bayar apa-apa tapi yang paling miskin gimana puasa? Jadi gini, Pak Bowo, udah itu aja. Iya, sama-sama ya. Di zaman Nabi, zaman Rasulullah, ada yang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa? Agak kuat. Habis berjima sama istri saya. Aduh, repot nih urusan. Kalau begitu, dikasih itu tadi sama Rasulullah. Wajib qada dan juga dia harus bayar kafarat. Satu, memerdekakan budak. Kata itu sahabat itu yang ngadu kepada Rasulullah, aduh dengan budak, duitnya dari mana? Ya kalau kagak mampu juga, kata Rasul, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Apa itu kata sahabatnya? Kata sahabat Rasul, ya Rasulullah, yang sebulan aja saya batal, apalagi yang 2 bulan berturut-turut. Ya udah kalau kagak yang ketiga dah. Ya, yang ketiga apa tuh? Memberi makan kepada 60 fakir miskin. Memberi makan kepada 60 fakir miskin. Apa itu kata sahabat? Ya Rasulullah, dari ujung Madinah ke ujung Madinah yang paling miskin saya. Aduh, ada lagi ada aja nih. Akhirnya apa ya, Rasulullah mengambil ke belakang, ada 2 karung korma dikasih. Ya kata sahabat, ini kasih kemana? Ya kasih ke orang fakir miskin, bikin 60. Ya, ngasih ke siapa? Kan saya yang paling miskin. Apa kata Rasul? Ya udah deh buat lo. Oh, gitu tuh. Nah, human ini kan di zaman Rasul deh. Aduh. Dan bagaimana kondisinya kalau lagi kita ngerasain begitu? Ini kan tadi dia mengetahui keharamannya daripada berjima itu sendiri. Nah kondisinya untuk bayar kafarat ini dia kagak sanggup. Kan tadi urutannya suruh merdekakan budak. Zaman sekarang budak nggak ada ya. Kalaupun ada, narinya kemana kita? Yang kedua dah, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Inilah yang dia optimalin dulu ini.
2 bulan berturut ini. Kalau emang nggak mampu juga, yaitu tadi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kalau misalnya nggak sanggup juga, ya nanti ditunggu sampai sanggup. Kan ada orang ngasih, kan dia paling miskin tadi katanya tuh. Dapat. Di saat dia mampu, yang ini wajib dibayarkan aparat ini sampai benar-benar sampai dia meninggal, ahli waris yang bayarin 60 ini fidyah, kasih itu makanan ke 60 fakir miskin, makanan pokok beras bikinin 1 kilo bikin 60 kilo. Ya harus bisa itu mah, kagak ada toleransinya lagi. Lah udah 3 dari 1, 2, 3 udah 3, kagak bisa juga. Diusahain ya Pak Bowo ya. Cuman tadi niatinya di rumah. Jangan di depan orang miskinnya ininya saya ngasih. Puasa gara-gara saya sama bini saya siang-siang begini nggak. Ya Allah. Dah, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab, bisyiril Fatihah.